Selamat malam saya ucapkan untuk kita semua. Apa kabar jemaat? Dan juga jemaat yang ada di rumah, ya, harapannya semuanya dalam keadaan sehat dan tentu juga memiliki antusias yang besar untuk mempermuliakan Tuhan lewat persekutuan, lewat bernyanyi, bahkan lewat belajar kebenaran firman Tuhan. Oke jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita langsung saja membuka Alkitab kita bersama dalam surat Ibrani pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 hingga ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan jemaat boleh mengikutinya sambil memperhatikan. Mungkin kalau ada orang bilang baca dalam hati, ya. Oke, saya akan bacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berpegang Teguh pada Pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya dan mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah jauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sampai sana pembacaan kita dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di malam ini, di pertengahan minggu yang berjalan, sekalipun di luar sana cuaca tidak begitu bersahabat tentunya dengan kami ketika kami melakukan perjalanan, mungkin dari rumah hingga saat ini, tetapi bagi kami yang ada di tempat ini, itu tidak membuat semangat kami kendor, bahkan tidak menghalangi kami untuk hadir di sini, berkumpul berjemaat, kami bernyanyi dengan penuh sukacita, dan bahkan kami akan siap untuk belajar firman-Mu. Oleh sebab itu, tolonglah kami, berikan kami hikmat, pengertian, agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik, dan sehingga kami juga boleh melakukannya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berikan judul perenungan kita di malam ini, yaitu janji Allah adalah pengharapan yang pasti. Ya. Janji Allah adalah pengharapan yang pasti. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik bahwa surat Ibrani adalah surat yang paling banyak memakai atau menggunakan kata janji. Ya. Dalam perjanjian baru, bahkan ini adalah surat yang pertama, yang paling banyak, dan yang kedua ya ini adalah Galatia.
Dan kata janji bahkan di dalam perjanjian baru, ya, ada kurang lebih 14 kali itu ada di kitab ini. Dan sehingga ini memberitahukan kita bahwa ini adalah salah satu aspek yang sangat penting ditekankan oleh penulis kitab Ibrani, di mana kita tahu ini adalah Paulus. Kita imani adalah Paulus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting. Bahkan dalam perjalanan, sejarah perjalanan hidup manusia, kita baca dalam Alkitab, janji adalah satu yang selalu Tuhan ungkapkan, selalu Tuhan berikan kepada manusia untuk memberikan satu informasi atau satu jaminan bahwa Tuhan adalah pribadi yang bisa diandalkan. Dia adalah pribadi yang bisa manusia andalkan dalam hidup. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu bahkan hari ini, khususnya setiap hari Rabu malam kita ada kebaktian doa, ya. Kita berdoa kenapa? Ya karena kita ingin menyampaikan permohonan kita, ingin menyampaikan satu harapan kita kepada sang pribadi yang kita yakini dia adalah pribadi yang mampu memberikan jaminan, memberikan satu pengharapan, memberikan jalan keluar bagi kita, gitu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, bahkan di dalam Alkitab kita temukan misalnya dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-7, ya, bahkan diulangi di Injil Markus, bahkan di Yohanes, Tuhan bilang mintalah, ya, mintalah. Nah, kenapa? Ya, karena sebenarnya Tuhan ingin membuktikan bahwa di situ dia adalah satu-satunya pribadi yang dimana seharusnya tidak pernah mengecewakan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita perlu tahu apa sih sebenarnya yang mendasari bahwa janji Allah itu menjadi suatu hal yang memberikan pengharapan yang pasti, ya. Pengharapan pasti. Kenapa? Kenapa janji Tuhan itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu jangan sampai meragukan bahwa dia adalah pribadi yang tidak mungkin menepati, ya, tidak mungkin tidak menepati apa yang dia ungkapkan, ya. Apa sih sebenarnya aspek apa yang membuat kita bisa meyakini bahwa janji Allah adalah pengharapan yang pasti? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini setidaknya ada 4 hal, ada 3 hal ya bisa kita, mohon maaf, 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang nomor 1, saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah adalah pengharapan yang pasti karena ini adalah janji yang diberikan oleh pribadi yang bisa diandalkan, bisa dipercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang bahkan di pasal yang ke-13 misalnya, ya, ayat yang ke-16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian adalah berkenan kepada Allah. Maksud saya di ayat yang ke-13, ya. Mohon maaf, ayat yang ke-13. Sebab ia yang dimasukkan di sini termasuk, ya, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat yang ke-16 selanjutnya, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-13 ini memberitahukan bahwa dia adalah Allah yang maha agung. Dia adalah Allah yang melampaui segala sesuatu. Dan ini sebenarnya juga merupakan satu tema yang ditekankan di dalam surat Ibrani, bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang melebihi segala sesuatu. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang mampu melakukan apapun yang dia lakukan, ya, apapun juga. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan satu jaminan bahwa ketika sebenarnya kita datang kepada Dia, kita menyampaikan pengharapan kita kepada Dia lewat doa, kita bisa penuh yakin bahwa
itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak mungkin Allah tidak bisa lakukan. Ya. Karena dia adalah Allah yang maha agung, dia adalah Allah yang maha berdaulat, maha berkuasa, semuanya. Semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan oleh sebab itu, ya, ini hal yang pertama yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, sehingga kita bisa dengan penuh keyakinan bahwa saya memiliki Allah yang memberikan janji, di mana janjinya itu tidak mungkin dia tidak lakukan. Karena itu adalah hal yang bisa dia lakukan punya. Gitu. Kenapa? Karena ya saya secara pribadi dalam hidup ini begitu banyak menerima janji yang dimana sebenarnya memberikan janji saya tahu dia tidak mungkin bisa lakukan. Wah, kita baru dengar dia ngomong, ini mah cuman bunga telinga gitu kan. Karena kita secara ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin dia bisa lakukan. Tetapi tidak mungkin dengan Tuhan. Ya. Tidak demikian dengan Tuhan. Ya. Ketika dia memberikan satu janji, janji itu adalah janji ya dan amin. Janji yang tidak mungkin dia tidak bisa lakukan punya. Gitu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dari poin pertama ini bahwa pemberi janji yaitu Allah sendiri bukan hanya dia adalah Allah yang maha agung, maha kuasa, dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji katanya. Dia adalah Allah yang maha setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dalam sifatnya. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18 misalnya di sini, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dia tidak mungkin dusta, ya, dia tidak mungkin bohong, ya. Mungkin di sini banyak yang anak-anak muda, ya, yang cewek-cewek, waduh, biasanya kalau lagi pacaran janjinya itu bertubi-tubi gitu kan. Bertubi-tubi, ya, janji biasanya supaya yakin, ya udah ada janji bertubi-tubi. Sampai bikin cewek sampai kelepek-kelepek katanya. Wah, karena janji-janji manismu. Wah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, tapi banyak dari janji itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa terpenuhi, ya. Nah, tidak bisa dipenuhi oleh sang pemberi janji. Kenapa? Karena dia yang memberikan janji tidak seperti Allah. Allah adalah pribadi yang tidak mungkin ingkar janji karena dia adalah Allah yang tidak mungkin tidak setia. Gitu. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 katanya, ya, kalau kita pun tidak setia, dia tetap setia. Ya. Dia adalah Allah yang tidak mungkin berubah sifatnya. Nah, ketika dia memberikan janji, dia tidak mungkin ingkar janji. Ya. Kalau dia berikan janji bahwa dia akan menyertai saya dan saudara, dia tidak mungkin mengingkar janji. Ya. Dan inilah yang menjadi satu pengharapan, ya, termasuk kita yang keluar pelayanan, ya, menginjil gitu kan. Wah, ya sampai hari ini, ya, banyak mereka yang mengenal saya misalnya di Manado, orang kepikir, wah, ini sudah pegang jemaat, wah ini apalagi ini dengarnya datang sekolah lagi gitu kan di Jakarta, wah banyak duit dia. Wah, mereka tidak tahu kita hidup dengan kasih karunia gitu kan. Ya, kita hidup dengan kasih karunia, berjalan dengan iman kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mengasihi dia. Ya. Yang mengasihi dia. Ya, kita pergi pelayanan bukan ditempatkan di jemaat yang sudah jumlahnya ratusan, yang punya jaminan jaminan tunjangan, punya rumah nanti yang melayani, punya mobil, nanti BPJS-nya ini segala macam asuransinya. Enggak. Kita mulai dari nol, ya. Ngepel kita, siapkan outline khotbah kita, ya kan, semuanya. Bangun tempat kebaktian bahkan kita, ya kan, ya, mikirkan dapur kita, gitu kan, semuanya, ya. Dan itu semua kita bisa lakukan penuh dengan sukacita, tanpa berbantah-bantah. Mengapa? Karena kita memegang janji dari Allah yang tak pernah ingkar janji. Itu yang membuat kita semangat. Itu yang membuat kita melangkah di dalam Tuhan penuh dengan optimisme. Karena kita berjalan bersama Tuhan yang menjanjikan
bahwa dia tidak pernah meninggalkan anak-anak yang setia, yang mengasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita bisa meyakini bahwa janji Allah adalah pengharapan yang pasti? Karena ini bisa kita lihat dari alasan janji Tuhan itu diberikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan diberikan kepada kita. Alasan pertamanya adalah karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi umat manusia. Terlebih kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Dia adalah Allah yang mengasihi umat manusia. Di ayat yang ke-9 kita baca, ya, di sana katakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ayat 19-20 di sana firman Tuhan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah saudara, ini semua dilakukan oleh Tuhan, bukan tanpa alasan. Ini semua dilakukan oleh Dia, karena Dia begitu mengasihi kita. Bahkan jangankan kita hari ini yang Anda bisa jalan, ya kalau ini dengan penuh kebanggaan, saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Ya Anda bisa memiliki itu karena Anda telah menikmati kasih karunia Tuhan. Tetapi kita perlu tahu bahwa sekalipun kita, misalnya Anda yang mungkin masih duduk di sini yang belum mendapatkan kepastian masuk surga, Anda adalah orang yang tidak pernah luput dari kasih karunia Tuhan. Ya. Sebenarnya adalah ada orang yang siap bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Nah, tinggal Anda mau atau tidak. Ya. Kasih karunia Tuhan itu disediakan bagi siapapun juga. Bagi orang berdosa. Ya. Bagi orang berdosa. Nah sekarang masalahnya Anda mau atau tidak kasih karunia itu. Anda mau ambil itu menjadi bagianmu atau tidak. Itu saja. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan diberikan kepada manusia didasarkan atas kasihnya yang tak ternilai, yang tak terhingga kepada umat manusia. Ya, janji Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang keselamatan, ya, berbicara tentang keselamatan tentunya, ya, ini adalah hal yang paling utama di mana Tuhan membuktikan kasihnya kepada manusia, mengekspresikan kasihnya kepada manusia, yaitu dengan dia mati di atas kayu salib, ya, menggantikan manusia berdosa, menanggung semua dosa umat manusia, dan memberikan posisinya sebagai anak Allah kepada semua umat manusia yang secara khusus, yang mau mengaminkan bahwa Yesus telah mati untuk dirinya, untuk semua dosanya, dan janji untuk hidup bagi Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan tidak langsung stop sampai di sana. Tidak langsung stop sampai di sana. Kasih Tuhan kepada umat manusia itu terus mengalir sepanjang hidup kita. Hidup kita. Bukan berarti, Tuhan engkau mengasihi saya selagi saya berdosa, terus setelah saya diselamatkan, sudah, stop. Tidak demikian. Kasih Tuhan terus mengalir bagi siapapun juga, terlebih kita, orang yang sudah diselamatkan. Ya. Orang yang sudah diselamatkan, kasih Tuhan terus mengalir. Terus mengalir, saudara. Dan sehingga dengan itu juga, bahwa ketika kita ingin mau terus menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup ini, maka kita perlu mengingat, siapa saya hari ini sebenarnya? Siapa saya hari ini? Kalau Anda belum diselamatkan, ingin menikmati kasih karunia Tuhan, Anda perlu mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, dan menyesali semua cara hidupmu yang lama. Tetapi Anda setelah sudah diselamatkan, apa kuncinya bagi Anda untuk terus menikmati kasih karunia Tuhan? Ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan terus. Ya. Bukan hanya Anda manis di awal, kalau istilah Alkitab kasih mula-mula, gitu kan? Ya, yang Tuhan pernah sampaikan kepada jemaat Efesus. Ya.
Ya, bukan hanya semangat awal-awal gitu kan. Setelah berjalannya waktu ya mulai lobet gitu. Mulai lobet. Ya, kalau sempat di-charge masih mending. Kalau dibiarkan sampai mati total, ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, janji Tuhan bisa kita yakini sebagai suatu pengharapan yang pasti. Karena ini didasarkan kepada kasih yang sangat besar. Kasih yang tidak melihat, sebenarnya tidak melihat aspek dari kehidupan kita. Kenapa saya ngomong? Karena selagi manusia berdosa saja, kita dikasihi Tuhan. Apalagi kita yang sudah diselamatkan. Ya, diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dari poin ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada satu alasan yang bisa membuat kita meragukan janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, terkadang saya kan ini sudah berapa kali khotbah di ya, di GBIA di Jabodetabek, ya, sudah beberapa. Ya, ini di Penginjil Anugerah, ya, di Tangerang, ya, sudah ada beberapa, kalau tidak salah sudah 5 atau 4 ya jemaat. Saya sampaikan bahwa secara usia saya sepertinya kurang klop kalau bicara soal pengalaman. Karena yang dibawa mendengarkan lebih banyak, kalau istilah dunia bilang lebih banyak yang sudah makan garam daripada saya. Tetapi saya bukan mau menceritakan bahwa saya lebih hebat, bukan. Ingin menyampaikan betapa luar biasanya Allah yang saya yakini, Allah yang saya imani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa. Di mana satu hari, masa COVID waktu itu, masa COVID, kita nggak punya apa-apa ya. Jadi ceritanya pagi-pagi saya bangun agak telat. Saya lihat istri dan anak saya, loh. Saya bilang istri saya duduk di belakang. Kok kamu pagi ini nggak masak? Kita mau sarapan apa? Ya. Dia bilang mau masak apa? Cabai aja 1 biji nggak ada tuh. Oh, saya bilang yang benar aja. Belum selesai dia ngomong langsung disambung. Pampers sama susu anak juga nggak ada. Waduh, saya bilang asam lambung saya naik kalau begini nih. Aduh, pagi-pagi kita tinggal di ruko lantai 2. Ya, saya cepat-cepat ambil ini handphone, mau aktifin aplikasi Gojek. Lihat loh, ini aplikasinya kok muter-muter terus gitu kan. Saya bilang ini jaringan jelek, kata saya lihat, wah ternyata pulsa sama kota habis. Wah, saya bilang ini apes kalau begini. Jadi pagi-pagi saya hitung mobil lewat, kan rukonya pinggir jalan airport. Itu lewat sambil merenung gimana caranya ini. Hari ini bisa masak, bisa dapat susu, pampers anak. Akhirnya setelah saya bosan nengok jalan, saya noleh ke bawah. Kan lantai 2 kita. Noleh ke bawah. Di bawah ada kertas warna biru. Terbuka lebar. Soalnya kayaknya duit tuh. Saya lari langsung bertubi-tubi, terbiri-biri lari. Istri bilang, kamu kenapa? Saya bilang, enggak, tunggu sebentar, saya kejar. Karena pagi-pagi masih sepi. Pas bukanya benar, uang 50.000 di bawah. Wah, saya happy-nya minta ampun gitu kan. Ya, 50.000 saat itu sangat, ini seperti kita ini terima uang bertumpuk-tumpuk gitu kan. Saya bilang ini berarti sekali. Saya beli beras 1 kilo gitu kan. Dan saya isi kuota. Ya, saya bilang kamu masak berasnya, saya pergi ngojek, nanti balik saya bawa lauk. Sampai siang saya bawa lauk, gitu kan. Dan akhirnya saya bilang tunggu, saya mau keluar lagi, beli susu, pampers anak. Ya, puji Tuhan. Dan ini sampai hari ini saya tahu bahwa Tuhan dengan janjinya itu luar biasa. Ya, janjinya itu luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Ya, dalam kitab Mazmur, ya kan Daud berikan satu kesaksian yang sangat indah. Dulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah, ya saya ingat sekali kayak ayat ini selalu dikutip oleh Pak Gembala kita, Pak Sohento. Dan ini adalah ya dan amin. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan anak cucu orang benar. Apalagi orang benar yang saat ini. Untuk sampai dia meminta-minta roti. Itu cara Tuhan supaya saya tidak minta-minta roti. Karena terkadang saya berdoa, Tuhan jangan permalukan saya. Ya kalau saya malu, Tuhan juga malu. Kalau saya lapar, Tuhan yang malu bukan saya. Ya, karena saya kerja untuk Tuhan. Saya hidup untuk Tuhan hari ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bukti nyata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi saya dan saudara. Ya. Selagi saja berdosa kita dikasihi dia, bahkan dia rela mati di atas kayu salib.
Apalagi kita yang hidup bagi Dia. Apalagi kita yang melayani bagi Dia. Apalagi yang kita datang kebaktian hujan-hujanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda mau meragukan penyertaan Tuhan, mau meragukan janji Tuhan, saya kasih tahu Anda salah. Yang ketiga, janji Tuhan adalah satu pengharapan yang pasti. Karena janji ini telah dibuktikan oleh mereka yang telah hidup lebih awal dari kita. Ayat yang ke-13, Abraham di sini kasih kesaksian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dan saudara, Abraham adalah satu pribadi yang di dalam Alkitab menjadi orang yang menerima janji Tuhan yang bertubi-tubi, saya katakan bertubi-tubi. Ada begitu banyak janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Dan firman Tuhan mencatatkan bahwa Abraham menikmati itu semua. Abraham mendapatkan janji-janji itu dari Tuhan. Dia mendapatkan bahwa Tuhan tidak ingkar janji. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya ingin kasih tahu bahwa ini bukanlah janji yang bersifat gombalan. Ini bukanlah janji yang kata orang dunia bilang manis di bibir, bukan. Ini adalah janji ya dan amin. Ini adalah janji yang sudah terbukti. Janji yang sudah banyak dialami, dirasakan oleh mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Kalau Anda meragukan ini, berarti Anda meragukan pernyataan firman Tuhan bahwa mereka telah menerima janji Tuhan. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda tidak yakin yang saya cerita tadi, ya boleh saja. Karena itu tidak diinspirasikan. Tetapi yang Tuhan catatkan tentang hidupnya Abraham, ini diinspirasikan. Ini Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Abraham menikmati janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-11 kita perlu lihat di sini katanya, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Apa maksudnya? Kalau Anda meyakini bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal, Anda meyakini bahwa Allah yang memberikan janji itu tidak pernah ingkar janji, masakan Anda hidup ini mau dipakai untuk ya loyo-loyo, untuk kalau Alkitab bilang suam-suam kuku. Orang Manado punya bahasa yang lucu kalau untuk istilah suam-suam kuku untuk bahasa ini. Orang Manado bilang apa? Lau-lau. Ya kalau kamu ngana lau-lau, ya itu maksudnya kamu suam-suam kuku. Ya, tidak panas, tidak dingin. Lau-lau. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Anda meyakini bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Ya, Dia adalah Allah yang memberikan janji kepada anak-anaknya yang setia kepadanya. Dan Dia pasti akan tepati janji itu. Lantas Anda yang menerima janji itu, ya udahlah kalau begitu saya malas-malas lah, ya kan? Ya kebaktian, ya jangan terlalu rajin lah, gitu kan? 1 bulan 4 kali kebaktian doa, ya berarti 8 kali, ya udah saya 6 kali didiskon aja dikit, ya nggak usah terlalu rutin, ya nggak usah terlalu rajin, saudara. Atau yang mahasiswa di sini, gitu kan? Ya saya bawa renungan kemarin, saya bilang kamu belajarnya jangan lau-lau, ya. Berbicara tentang Anda dapat nilai tinggi atau rendah, tetapi sekarang Anda belajarnya sungguh-sungguh enggak suam-suam kuku. Ya. Karena ketika Anda keluar dalam pelayanan, kualitasmu akan betul-betul teruji. Gitu. Apakah Anda belajar suam-suam kuku atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa dalam memberikan janji, maka kita seharusnya menjadi orang yang menjalani hidup penuh dengan kesungguhan. Penuh dengan keberanian, keyakinan dalam hidup ini. Penuh dengan semangat. Ya, penuh dengan semangat untuk hidup bagi Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini bahkan diulang di ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman
dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya. Jadi jangan lamban, jangan lamban. Saudara, saya sampaikan di Jemaat Manado, saya bilang saya seorang anak muda yang sebenarnya multifungsi. Anda mau suruh saya nukang, saya bisa. Anda suruh saya driver, saya bisa. Mau kerja kasar, ya. Saya cerita ke teman-teman, ini bukan mau ini, tapi saya ingin kasih tahu bahwa kita yang menjadi pelayan Tuhan GBIA harus bisa menguasai banyak hal. Karena itu adalah bekal kita, modal kita. Ya. Saya kerja dulu dari jualan sayur, tukang aspal, bikin bata, bikin rumah, proyek bangunan, pelabuhan, semuanya saya sudah alami. Saya sudah lalui. Dan itu bahkan ketika di Grave kita membangun, ya buka lahan, bikin sumur gede, semuanya, bikin logo, ya semuanya kita bikin. Dan itu menjadi bekal kita dalam pelayanan. Menjadi pelayanan. Dan saudara, saya kasih tahu mahasiswa, ya, jangan Anda ngepel, aduh kok saya sekolah teologi datang ke sini ngepel sih, ya. Saya ingat penginjil Roy nih, teman seangkatan saya, penginjil Roy. Kalau dia ngepel, ya dia selalu nyanyi, tak ada yang sepele. Wah, akhirnya kita ngepel semangat, tidak ada sepele, ini pelayanan bagi Tuhan. Ya. Dengan sungguh-sungguh, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu. Kalau kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang sedang memegang janji Allah kepada anak-anak Tuhan. Maka apapun juga yang kita lakukan dalam hidup ini, dilakukan dengan kesungguhan. Ya, jangan lamban. Ya. Artinya harus dilakukan dengan penuh semangat. Ya, optimis. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah sekali lagi. Janji Tuhan adalah satu janji yang pasti. Janji yang pasti. Janji Allah ini memberikan pengharapan bagi kita. Pengharapan yang pasti. Bukan pengharapan yang semu. Pengharapan yang pasti. Ya, pengharapan yang pasti. Sehingga dengan kita mengetahui hal ini, kita bisa menjalani hidup ini, kita bisa melangkah dalam hidup ini dengan penuh keyakinan, penuh keberanian, penuh optimisme, dan percayalah, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, dan Anda akan menjadi orang yang senantiasa menikmati janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di malam ini kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami memampukan kami untuk hal itu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.